Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Gimana kabar penonton setia kami? Apakah kalian semua baik-baik saja? Kami harap semua baik-baik saja dan tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jalan raya adalah sebuah jalan yang biasa dilalui oleh banyak kendaraan. Pada zaman dahulu jalan hanya berupa tanah dan masih berbatu. Seiring dengan perkembangan zaman, jalan pun berubah menjadi jalan beraspal dan mulus. Jika melihat jalan di perkotaan hanya dihiasi dengan jalanan yang lurus dan datar, beda halnya jika kamu melalui jalanan di daerah pegunungan. Jalannya akan lebih menantang, dengan jalanan nanjak atau turunan curam, atau bahkan berkelok-kelok. Seperti halnya jalur puncak di Bogor atau tanjakan Panganten di Tasikmalaya. Di Sumatera Barat pun terdapat sebuah jalan yang penuh dengan tantangan dan tanjakan yang sangat curam. Jalan tersebut biasa disebut Sitinjau Lawik. Sitinjau Lawik termasuk ke dalam salah satu rute nasional yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan sejumlah provinsi lainnya di Indonesia. Sehingga jalurnya selalu padat dipenuhi kendaraan setiap harinya. Salah satu jalan terekstrem di Indonesia dengan tikungan dan tanjakan yang curam, yaitu Sitinjau Lawik di Padang, Sumatera Barat, akan dibenahi. Tanjakan dan tikungan yang sering viral di media sosial ini karena banyak kendaraan gagal menanjak akan dibenahi dengan rencana pembangunan jembatan layang atau flyover agar mempermudah akses pengendara. Sitinjau Lawik merupakan tanjakan ekstrim dengan pemandangan indah di Jalan Raya Padang Solok, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Ruas jalan sepanjang kurang lebih 15 km tersebut dikenal dengan tikungannya yang ekstrim. Selain itu, pengguna jalan juga akan melalui tanjakan yang cukup curam. Meninjau rencana pembangunan flyover Sitinjau Lawik sepanjang 10,5 km dengan nilai investasi 4,8 triliun. Ini akan dibangun Hutama Karya dengan skema KPBU bersama Kemen PUPR, kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam akun Instagramnya. Erick mengatakan, pembangunan ini untuk mendukung pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Selain itu, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap Sumatera Barat yang selama ini menjadi wilayah dengan tokoh-tokoh nasional seperti Hatta. Insya Allah mulai beroperasi pada akhir 2025 untuk mendorong pengembangan pariwisata dan konektivitas di Sumatera Barat, kata Erick. Sebelumnya, pemerintah juga menyelesaikan pembangunan jalan layang atau jembatan Kelok 9 di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, tanggal 31 Juli tahun 2013. Butuh waktu 10 tahun untuk menyelesaikan proyek jembatan senilai 580 miliar rupiah ini. Jalur ini juga sama-sama terkenal ekstrim dan sulit dilewati karena banyak tikungan dan tanjakan. Selain itu, kabar baik juga sudah ada dari Bapak Presiden Jokowi dan Kementerian PUPR yang sudah menyetujui pembangunan flyover ini. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah, pun bersyukur. Menurutnya, Pemprov Sumbar akan segera menyelesaikan revisi RT/RW Sumbar, serta mendorong percepatan izin kawasan hutan dari Kementerian LHK. Berkat doa dan usaha bersama, alhamdulillah,
Tanggal 30 Oktober tahun 2023 kemarin, Bapak Menteri PUPR telah menyetujui prakarsa pengusahaan KPBU Flyover Sitinjau Lawik. Selang 5 hari saja setelah kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Sumatera Barat, yang memang kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk menyampaikan terkait flyover ini, kata Gubernur Mahyeldi di Padang, Rabu, tanggal 1 November tahun 2023. Mahyeldi mengatakan, segala kelengkapan dokumen dan studi kelayakan pengusahaan KPBU Flyover Sitinjau Lawik dikirim oleh Dirut PT Hutama Karya selaku pimpinan konsorsium PT HK Infrastruktur pada tanggal 31 Maret tahun 2023. Setelah melakukan tahapan value engineering bersama Kementerian PUPR, KNKT, Bapeda, Dinas BMCKTR, Dinas LH, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan Sumatera Barat, serta lembaga terkait lainnya. Kemudian, dalam surat persetujuan Menteri PUPR, terdapat beberapa poin yang perlu ditindaklanjuti, agar permintaan Presiden RI untuk memancang tiang pertama, atau groundbreaking, Flyover Sitinjau Lawik pada tanggal 19 Desember tahun 2023 dapat terrealisasi. Ada 2 poin yang perlu kita tindak lanjuti segera. Pertama, menyegerakan penyelesaian revisi RT/RW yang saat ini sedang berproses, baik di Kementerian PUPR maupun pembahasan di DPRD. Gubernur akan membuat surat pernyataan bahwa pembangunan flyover itu tercantum dalam revisi RT/RW Sumbar. Poin kedua, yaitu mendorong percepatan proses izin penggunaan kawasan hutan oleh Kementerian LHK, karena proyek ini melewati kawasan hutan. Gubernur Mahyeldi berharap seluruh pihak, OPD terkait, dan masyarakat Sumatera Barat, baik di ranah maupun di rantau, turut mendukung dan mendoakan agar upaya tindak lanjut yang ditempuh Pemprov Sumbar bisa menuai hasil maksimal. Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sangat cepat merespons, terutama sekali saat kita berbincang intensif dan langsung menyerahkan surat keterangan permintaan mendorong percepatan pembangunan ini. Saat agenda kunjungan beliau ke Sumbar. Bahkan, saat itu beliau langsung menelpon Pak Menteri PUPR dan mengutarakan permintaan groundbreaking Flyover Sitinjau Lawik pada tanggal 19 Desember tahun 2023 nanti, karena Presiden pada tanggal itu berencana hadir langsung. Keberadaan flyover ini sangat penting dan didamba-dambakan oleh masyarakat Sumatera Barat. Semoga usaha bersama ini lekas terrealisasi, sehingga segera berdampak pada perekonomian dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan di Sumbar, tuturnya. Kita sebagai masyarakat sepatutnya untuk mengawal atas pembangunan flyover ini, agar tidak adanya korban jiwa dikarenakan jalan yang begitu curam, sekaligus agar membuat perjalanan kita semua menjadi lebih nyaman ya sobat. Semoga proyek ini lebih cepat terrealisasi dan tentunya cepat rampung, sebagaimana yang sudah didamba-dambakan masyarakat Sumatera Barat. Baik, sampai di sini saja pembahasan kami. Tetapi sebelum kami akhiri tak lupa dan sekedar mengingatkan, agar menekan tombol like, komen dan subscribe-nya ya sobat, serta juga jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan di video-video kami berikutnya. Terima kasih dan juga jangan lupa untuk bahagia.